Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di dalam acara Icon Talk sesi dimensi spiritual yang rutin kita adakan setiap hari Rabu jam 13.30 dengan Pak Ustadz Teddy Putra atau kadang dengan Ustadz Toke dari Majelis Ridha Allah. Puji syukur, alhamdulillah, tak lupa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita selalu bisa belajar di dalam ruangan ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, hari ini akan diisi oleh Pak Ustadz Teddy. Ustadz Teddy, terima kasih banyak untuk waktunya berbagi ilmu dan sharing dengan kita semua. Dan pada hari ini kita temanya adalah sholat menggunakan rasa ya Pak Ustadz. Ya, lanjutan yang kemarin. Iya, lanjutan yang kemarin. Sayang kemarin jaringan saya tidak baik, jadi saya tidak sempurna mendapatkannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan hari ini bisa sempurna. Amin. Bapak dan Ibu serta Ustadz Teddy, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami persilahkan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan materinya. Bapak dan Ibu, sepanjang Pak Ustadz menyampaikan nanti kurang lebih 1 jam. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh chat juga di kolom chat. Atau nanti pada saat Pak Ustadz bertanya sesuatu, jika Bapak dan Ibu ingin menjawab, bisa langsung menjawab. Demikian ya Pak Ustadz? Ya, Bu Yanti. Ya, silakan Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yanti. Sebelum kita mulai, karena tema pada siang hari ini masih kita bahas mengenai sholat, tolong Bapak Ibu yang memungkinkan, siapkan sajadahnya, atau kalau yang tidak ada sajadah, tolong buatkan titik sujud. Dibuat lingkaran, ini contohnya. Seperti ini contohnya. Jadi yang ada sajadah, siapkan sajadah, yang tidak ada sajadahnya tolong dibuatkan titik sujud seperti ini. Nah ya. Di kertas dibuat lingkaran hitam seperti ini, besarnya sedang saja. Ini untuk kita berlatih fokus. Jadi siapkan, bisa sajadah, bisa juga misalkan nggak memungkinkan ada sajadah di kertas buat lingkaran warna hitam. Yang intinya nanti untuk kita berlatih fokus atau melihat titik sujud. Ini kurang lebih ya. Ya, baik, lingkaran seperti ini. Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka kajian pada siang hari ini, mari kita membaca 4 rangkaian doa, ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah, berkat rahmat karunia dan hidayahnya, maka kita masih dapat dipertemukan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur, mari kita sama-sama membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar dan Ibu Aceh yang telah memberikan kesempatan pada kami dari Majelis Ridha Allah untuk kembali mengisi kajian rutin yang insya Allah kita lakukan ba'da sholat zuhur sekitar jam 1 atau setengah 2 setiap hari. Dan untuk tema kajian pada siang hari ini masih temanya mengenai sholat. Coba saya tanya Ibu Yanti, kenapa sih kok kita masih bahas mengenai sholat? Ayo, kenapa kok kita bahas? Sholat yang agama dan ibadah pertama yang ditanya Allah nanti kepada kita, Pak Ustadz. Itu dia. Yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Yang nanti pertama akan dihisap. Yang nanti akan dilihat, dihitung adalah sholat. Bukan ibadah yang lain. Bukan permasalahan Bapak Ibu, seberat apapun permasalahan Bapak Ibu, sebanyak apapun ibadah Bapak Ibu yang melakukan. Yang pertama kali akan ditanya adalah mengenai sholat. Oke. Untuk lebih yakin, kita buka hadisnya. Apakah betul yang pertama kali akan dihisap itu adalah sholat? Kita lihat hadisnya ya. Ini dia. Oke. Terlihat, Bu? Terlihat, Pak Ustadz. Sebentar, ketutup lagi ya. Amal pertama dihisap. Ya. Silakan, Bu, dibacakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisap di hari kiamat adalah sholat. Jika sholat itu bagus, dia beruntung dan berhasil. Jika cacat, dia menyesal dan merugi. Bila sholat wajibnya tidak sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, lihatlah apakah hambaku punya amalan sunnah sehingga bisa menutupi amalan wajibnya. Dengan demikian tertutup segala amalnya. Oke. Saya turunkan di screen-nya ya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, amalan hamba yang pertama kali di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya bagus, dia beruntung, berhasil. Jika cacat, dia akan menyesal dan merugi. Bahkan bila sholat wajibnya tidak sempurna, Allah masih beri kesempatan. Coba lihat bagaimana sholat-sholat sunnahnya. Demikian pentingnya, demikian skala prioritasnya sholat yang pertama kali dihisab. Sholatnya bagus, dia akan beruntung.
sholatnya cacat, menyesal merugi. Kalau menyesal merugi di hari akhir nanti, percuma nggak? Menyesalnya kapan nih? Menyesalnya kapan kalau ini? Sekarang atau menyesal nanti nih kalau bahasa menyesal? Kalau menyesal terakhir biasanya Ustaz. Pada saat sudah meninggal di hari akhir nanti kan nggak ada gunanya. Menyesal, aduh kenapa kok sholat saya seperti ini ya? Allah masih kasih kesempatan, lihat sholat sunnahnya. Ternyata sholat sunnahnya juga masih kurang, masih dianggap cacat. Rugi kan? Seperti saya sampaikan kajian kemarin, ibaratnya kita mau besok ujian fisika. Harusnya hari ini belajar apa? Fisika. Oke. Belajar bahasa, sejarah, salah? Enggak. Tetapi setelah kita fisikanya mantap. Ajari terus, perbaiki terus, rumus-rumusnya hafal sehingga betul-betul kita yakin, oh saya sudah siap. Pertanyaan sekarang, apakah kita sudah siap seperti itu? Sholat loh, yang ditanya. Oke, itu yang pertama. Tutup dulu. Jadi, ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sekarang, kenapa sholat saya ulang lagi? Mungkin kedua dan mungkin juga ketiga. Kajian yang kami sampaikan bukan hanya teori, bukan hanya sekedar istilahnya ngaji kuping, tapi kami berharap apa yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu praktekkan sehingga ada manfaatnya ikut pengajian ini. Berulang kali saya sampaikan, sayangkan Bapak Ibu udah meluangkan waktu siang hari ini. Kalau kemudian tidak praktek, nggak kerasa manfaatnya, lantas apa bedanya dengan saudara-saudara kita yang nggak ikut pengajian? Yang di luar sana sedang asik-asik. Oke, poin yang kedua. Kenapa saya ulang lagi mengenai sholat? Silakan Bu. Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan ketahuilah bahwa sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Masih ada ibadah lain yang lebih penting daripada sholat? Lebih utama lagi? Bu Yanti? Tidak, Pak Ustadz. Dan ketahuilah bahwa sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Ini saya ulang-ulang. Saya ulang-ulang lagi untuk mengingatkan diri saya dan juga Bapak Ibu yang hadir di kajian pada siang hari ini. Kita lanjut, naik ke atasnya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Mencegah itu sebelum atau sesudah, Bu? Sebelum. Mencegah sebelum. Berarti kalau sholat subuhnya benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dari subuh ke zuhur, berarti kita akan tercegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Sholat zuhurnya benar, zuhur ke asar tercegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Asarnya benar, asar ke maghrib, maka akan tercegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Artinya apa?
Kalau Bapak Ibu sholat subuhnya sudah benar, sudah sesuai, tidak akan baik mengerjakan pekerjaan keji ataupun terkena pekerjaan keji dan mungkar. Itu loh, mencegah itu loh. Mencegah itu berarti kan artinya kita tidak melakukan dan kita juga tidak terkena kan? Setuju nggak Bu? Iya, iya. Mencegah itu loh, dua sisi kan? Kitanya tidak mengerjakan pekerjaan keji dan mungkar, kita nggak bikin dosa, kita nggak bikin salah, kita nggak bikin hal yang mungkar yang bikin Allah marah, kita nggak melakukan sesuatu yang kita langgar, dan demikian pun dari luar, kalaupun ada yang menggoda kita, siapa yang menggoda kita? Taruhlah iblis, setan. Iblis setan ada dua ya, berupa jin dan manusia. Nanti kita bahas mengenai iblis setan itu kajian berikutnya. Kalau ke sholat kita benar, hidup kita aman nggak Bu? Sholatnya benar. Aman kan? Bisa bahagia dunia akhirat nggak? Ini poinnya. Karena sholatnya benar, berarti dia akan mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Mohon maaf, kalau sekali waktu kita masih mengerjakan pekerjaan keji dan mungkar, berarti artinya apa? Sholat kita masih perlu diperbaiki. Iya. Merasa sudah benar, silahkan. Merasa sudah sholat, silahkan. Tapi tolak ukurnya jelas. Sholat itu akan mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Mencegah itu apa artinya? Kita tidak mengerjakan dan kita pun tidak terkena pekerjaan. Sama seperti pertanyaan Bu Yanti tempo hari. Pak Ustadz, kalau saya diuji dengan kejadian yang enak, bagaimana caranya supaya saya nggak terpeleset? Bagaimana supaya saya nggak berbuat dosa kesalahan? Karena orang kadang-kadang suka lupa kan, dikasih kenikmatan. Kalau saya tanya ke Ibu Yanti, kalau Ibu Yantinya sholat subuhnya benar, sholat zuhurnya benar, asarnya benar, walaupun Ibu Yanti diberi kenikmatan, Ibu akan mengerjakan pekerjaan yang salah nggak? Mungkin nggak Ibu tercebur kerjaan keji dan mungkar kalau memang sholatnya benar? Nggak kan? Ini dia. Nggak usah khawatir. Sekiranya, kok hidup saya aman-aman saja ya. Allah kan menguji juga dalam dua kemungkinan ya. Diberi kenikmatan atau diberi permasalahan. Kalau sholatnya benar, ya, kalau sholatnya benar, berarti walaupun ibu bapak diberi kenikmatan, tidak akan mengerjakan keji dan mungkar, tidak akan terpeleset di situ gitu. Paham Bu ya? Oke. Saya lanjut. Sholat. Demikian pentingnya sholat. Bahkan sholat sunnahnya pun, sholat sunnah loh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kita lihat. Sholat sunnahnya bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini ya. Kita share. Yuk. Bu, besar sekali. Kelihatan Bu? Tutup lagi. Ya. Coba Bu. Nah, oke. Kelihatan Bu? Ketutup ya, sebentar. Nah, ini dia. Lihat Bu? Ketutup ya? Agak terlalu besar Pak Ustadz. Nah, udah kelihatan ya? Pak Ustadz. Kelihatan. Miring lagi. Sekarang miring lagi. Gak apa-apa miring Pak Ustadz. Ya? Saya baca aja miring. Jangan. Saya coba. Kok aneh yang ini ya? Aduh. Ya Allah, tolong. Oke. Iya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan Bu. Belum kelihatan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini juga tertuang dalam hadis dari Aisyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 2 rakaat fajar
sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnahnya saja, 2 rakaat sholat fajar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Pertanyaannya, apakah kita pernah sedih? Nggak sholat. Aduh, kenapa ya hari ini saya lolos sholat 2 rakaat sholat fajar? Pernah sedih seperti itu? Atau malah kita sedih, kenapa keinginan saya nggak tercapai? Kita lebih sering keinginan kita sedih nggak tercapai kan, dibandingkan kita sedih lolos hari ini kita nggak sholat sunnah. Padahal 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi, mohon maaf, saya akan ulang lagi, saya akan pastikan lagi bahwa Bapak Ibu memang bisa, apa istilahnya, menerima atau menangkap apa yang kami jelaskan mengenai metode sholat khusyuk. Kemarin, kurang lebih ada 50 peserta yang mengikuti tahap 1. Coba kita buka dulu Ibu Yanti ya. Ya. Apakah sudah ada yang praktek? Kemudian, gini, ada beberapa kondisi. Oke. Kondisi pertama, setelah kajian kemarin, hanya, oh iya benar, kajiannya bagus, tapi nggak praktek. Tetap dengan polanya seperti biasa. Udahlah, saya sholat seperti ini aja. Kondisi yang kedua, ada yang praktek, tapi kok kadang-kadang masih jalan-jalan ya Ustadz. Nah, itu yang kedua. Ada yang ketiga, oh iya sudah praktek, rasa, oh memang sholat saya lebih baik rasanya. Terasa bisa lebih khusyuk, bisa lebih menikmati sholat. Nah, coba yang hadir di sini, saya ingin tanya, ya, coba Bu kita biar saya tahu di mana saya akan mulai lagi. Apakah saya lanjutkan yang kemarin atau saya ulang sedikit yang kemarin baru lanjut? Coba dibuka. Ya, silakan Bapak dan Ibu sudah bisa buka di unmute itu masing-masing. Silakan kita Bapak diskusi dan Ibu. Sebentar. Ya. Silakan. Ada yang pernah sudah coba dan apakah ada kesulitan? Silakan. Ibu Indah atau siapapun silakan di sini. Bu Indra mungkin. Ingat loh, yang pertama dihisap itu sholat. Mumpung kita masih sehat, ada kesempatan, yuk perbaiki terus perbaiki kualitas sholat kita. Ada Bapak Ibu yang ingin sharing pengalamannya mempraktekkan. Zoom user, sudah pernah tapi belum sempurna. Coba saya mau tanya, sudah pernah belum sempurna ini apa maksudnya? Silakan diperjelas. Sudah sempurna, sudah pernah tapi belum sempurna apa maksudnya? Supaya saya tahu nanti. Ingat, kita berbagi di sini ya. Oke, sambil menunggu. Sholatnya baik, maka kita akan tercegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Besok pagi mau saya kumpulkan.
Pak Ustadz suaranya hilang. Pak Ustadz silakan di-unmute, Pak Ustadz. Ya, sholatnya baik, hadis Tirmizi menjelaskan, sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya pun akan baik. Sholatnya buruk, ibadah yang lain pun akan buruk. Artinya apa? Bapak Ibu kalau ingin kualitas hidupnya baik, tentu kualitas sholatnya juga harus baik. Ini poin utama. Ikhtiar usaha silahkan, tapi poin utamanya jangan dilupakan. Hadis Tirmizi menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang hamba sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya pun akan baik. Sholatnya buruk, maka ibadah pun akan buruk. Artinya apa? Sholatnya baik, keluarganya harmonis. Sholatnya baik, maka keuangannya pun akan baik. Sholatnya baik, maka hidupnya akan baik. Demikian juga sebaliknya. Ibadah itu apa? Seluruh kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu yang namanya ibadah. Ada mahdoh, ada goer mahdoh. Sholat, puasa, zakat, itu ibadah mahdoh. Goer mahdoh apa? Berumah tangga, bekerja, sekolah, berdagang. Nah, untuk itu, maka sholat ini betul saya coba mohon, yuk sama-sama kita perbaiki. Kita perbaiki lagi kualitas sholat kita. Maksudnya sempurna ada masih jalan-jalan. Oke. Ya. Dari Ibu Unita. Ya, betul. Masih jalan-jalan, artinya belum bisa fokus. Ini perlu dilatih terus. Jadi sholat itu ada dua ya. Oke, berarti kita mulai langsung prakteknya saja. Ya, saya sudah paham sini, sudah pernah melaksanakan sholat khusyuk, masih jalan-jalan. Oke. Dari Ibu Unita sudah praktek, sholatnya lebih enak, Pak Ustadz, lebih lama dari biasa dan tidak bisa buru-buru. Nah, nanti itu berarti kondisi pertama, ada yang sudah praktek, tapi pikir masih jalan-jalan. Ada juga jamaah yang sudah praktek, sudah mulai menikmati sholat. Nggak kerasa kok jadi ya biasanya cuma 3 menit, sekarang bisa 10 menit, mungkin bisa lebih. Kan gitu ya, mulai menikmati sholat. Oke, baik, saya sudah paham, saya akan mulai dari mana? Oke, sekarang kita mulai langsung. Saya akan buka langsung ke diagram sholat ya. Ini diagram sholatnya. Ketutup diagram sholat. Ini dia. Iya, oke. Kita lihat paling atas ya. Sholat. Karena nanti yang akan diminta pertanggungjawabannya pada saat yaumil akhir. Oke, mungkin saya coba tanya dulu ke Bu Yanti. Nanti yang diminta pertanggungjawaban itu jasmani atau rohani, Bu? Pada saat yaumil akhir nanti. Rohani. Oke, rohani kita akan diminta pertanggungjawaban, kemudian saksinya adalah jasmani kita, tangan, kaki, dan lainnya. Berarti, sholat jasmaninya harus sholat, rohani pun harus sholat. Detailnya minggu lalu saya sudah jelaskan. Oke, saya nggak akan jelaskan lagi. Kita masuk ke bawah. Ini kita akan ulang lagi sedikit. Karena sholat itu terdiri dari gerakan dan ucapan, dan satu lagi, rukun sholat itu termasuk adalah namanya tumak ninah. Tumak ninah artinya apa, Bu Yanti? Tumak ninah? Tenang atau berhenti sejenak. Oke. Tenang atau berhenti sejenak. Tumak ninah adalah rukun
rukun sholat. Artinya apa? Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, sah nggak ibadahnya, Bu? Tidak. Berarti tumakninah harus dilakukan. Kenapa? Karena merupakan bagian dari rukun. Rukun itu apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, berarti tidak sah ibadah tersebut. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Salah satunya disebutkan mengenai ada tumakninah. Nanti silakan Ibu Bapak buka tumakninah dalam hal apa saja. Oke, kita bahas isi sekarang. Karena sholat terjadi gerakan dan ucapan, berarti sholat tumakninah dalam gerakan, tumakninah juga dalam ucapan. Kemarin ada jamaah yang bertanya, Pak Ustadz, tumakninahnya bukan hanya gerakan saja. Saya jawab seperti ini. Sholat itu hanya gerakan atau termasuk ucapan, Bu? Bukan. Ucapan juga. Gerakan dan ucapan, kan? Sholat terdiri dari gerakan dan ucapan. Berarti gerakan betul dengan tumakninah. Karena bagian dari sholat itu juga ucapan. Ucapan itu berarti tumakninah ucapan apa? Berhenti sejenak di antara dua ayat atau dua ucapan. Saya contohkan dulu mengenai tumakninah ucapan. Contoh saya sholat ya. Allahu Akbar. Saya baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu. Tenang. Baru lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat Ar-Rahmanir-Rahim, tiba-tiba pikiran jalan-jalan. Apa yang dilakukan? Berhenti, tenang dulu, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Selama ini, pada saat sholat, pikiran jalan-jalan. Al-Fatihah selesai nggak? Selesai, tapi Itu dia. Mulut ngoceh buka Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, pikirannya jalan-jalan. Inilah berarti fungsi tumanina untuk mengontrol supaya kita bisa fokus kembali. Ini ibaratnya remnya nih. Jadi pada saat pikiran jalan-jalan, tiba-tiba ingat kunci di sana. Oh, ingat, kompor belum dimatiin nih. Ini gimana ya? Pikiran jalan-jalan. Pikiran, stop dulu. Berhenti dulu. Tenang. Baru Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu ya. Jadi jangan diterabas. Ini poin yang pokok dari ucapan atau kita mengucapkan bacaan sholat dengan tumakninah. Pada saat pikiran jalan-jalan, jangan diterabas, tenang, berhenti dulu, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Oh ya, praktek ini, metode ini dipraktekkan pada saat sholat sendiri atau sholat mufarid, sholat sunnah, atau pada saat sholat tidak berjamaah, terutama pada ibu-ibu. Yang tidak berjamaah, praktekkan. Tapi kalau berjamaah, kewajibannya apa? Makmum mengikuti imam. Nanti saya perjelas lagi mengenai kalau kita sebagai makmum. Ini berlatihlah pada saat sholat sunnah, sholat tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah, pun sholat-sholat yang lain. Oke. Berarti yang pertama, mengucapkan dengan tumakninah. Berhenti sejenak di antara dua ayat. Geser ke kiri. Gerakan dengan tumakninah. Oke, coba sebentar ya.
Saya akan coba praktekkan. Ya, saya akan praktekkan. Bentar dulu. Sebentar. Oke. Ah, ya, dikelar dulu. Gelar. Sana. Bentar. Maaf, saya coba dulu ya setting tempatnya. Udah. Ya, kita akan berlatih. Terbalik begini. Nah, gitu. Ya, kelihatan. Dah? Kelihatan, Bu ya? Ya. Oke. Saya akan coba praktekkan gerakan tumak ninah. Ini yang diajarkan oleh guru saya, guru kami Bapak Antono. Oke. Secara umum, orang sholat seperti ini. Allahu Akbar. Saya ulang. Allahu Akbar. Ada tumak ninahnya? Ada bersih jenaknya? Nggak ada kan? Nah, ini. Pada saat apa? Tumak ninah pada saat kita takbir. Allahu Akbar. Saya ulang. Allahu Akbar. Satu tumak ninah di sini. Secara umum, dari bersedekap ke ruku. Salat seperti ini secara umum. Allahu Akbar. Kan gitu ya? Allahu Akbar. Nah, di sini dua tumak ninah. Allahu Akbar. Saya ulang. Allahu Akbar. Dari ruku menuju sujud. Biasanya seperti ini ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya ulang. Sami Allahu liman hamidah. Nah, di sini ada 3 tumak ninah. Seperti apa? Tegak dulu. Tenang. Sami Allahu liman hamidah. Saya ulang. Tegak. Tenang. Baru Sami Allahu liman hamidah. Nah, okay. Menurut Ibu Bapak. Oke, saya tutup dulu. Mana yang lebih sopan? Dengan tumak ninah atau tanpa tumak ninah?
Ayo. Mana yang Dengan lebih tumak sopan? nina. Dengan tumak Dengan nina. tumak ninah. Berarti tumak ninah ini pun adab ya. Adab kita dalam sholat. Ketemu dengan orang yang kita segani, yang kita hormati saja, pelan-pelan, sopan, nggak tergesa-gesa. Oh, ini menghadap yang maha kok. Maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha segalanya. Kok buru-buru? Gitu. Kunci berikut sholat ini adalah satu, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Nah, nanti ada penjelasannya. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin sholatnya menjadi semakin baik, semakin khusyuk, semakin bisa fokus, poin utamanya adalah jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa. Mau kemana sih buru-buru gitu kan? Ingat loh, sholat itu ibadah yang paling utama. Sholat itu yang akan diminta pertanggungjawabannya, bukan permasalahan kita. Mau masalah apa, masalah utang dan lainnya, itu nanti belakangan. Beresin dulu sholat kita. Kenapa? Yakinlah sholatnya baik, utangnya lunas nggak Bu? Ayo, sadanya. Lunas. Kenapa? Jelas Allah berjanji kok. Sholatnya baik, maka ibadah yang akan baik. Sholatnya baik, keluarganya harmonis nggak? Sholatnya baik, hidupnya bahagia nggak? Itu dia. Fokuslah sekarang ini. Sekarang kondisi yang kritis. Nggak hitungan minggu, hitungan hari tiba-tiba kena COVID, meninggal. Ayo, ya kan? Dulu mungkin masih siap-siap ya. Oh, sakitnya lama jadi bisa lah gitu kan. Tobat dulu. Sekarang belum sempat tobat, baru sakit sebentar, liwat. Hati-hati loh. Bapak, Ibu, ayo perbaiki kualitas sholat kita. Oke, saya lanjut ya. Tadi saya buka lagi diagramnya. Kita tadi sampai ke tumak ninah gerakan dan tumak ninah ucapan. Kita buka lagi diagram sholatnya. Nah, diagram sholat. Ini dia. Oke. Iya, kita masuk ke bawah. Kita perdalam lagi ya, bagi yang kemarin sudah mengikuti, kita ulang sedikit. Poin 1 sampai 7, 1 sampai 4 itu adalah bagaimana caranya kita berlatih agar sholat bisa fokus, alias sholat pikirannya tidak jalan-jalan. Kenapa harus fokus? Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Celakalah orang yang sholat. Siapa yang celaka, Bu? Orang yang sholat. Orang Orang yang yang sholat. Orang yang nggak sholat celaka wajar. Nggak sholat, ini orang sholat pun celaka. Siapa itu yang celaka? Dijelaskan ayat berikutnya. Yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai menurut tafsir Ibnu Katsir ada 3. Lalai itu bukan hanya nunda-nunda sholat. Ada 3 poin di sini. Ada 3 kondisi yang terkategori orang tersebut termasuk lalai. Pertama, dia sholat, tapi pikirannya jalan-jalan. Yang kedua, dia sholat tidak sesuai dengan rukun sholat. Dia sholat, tetapi menunda-nunda sholat. Masuk saja dalam salah satu 3 kondisi ini.
Tiga keadaan ini berarti dia terkategori sebagai orang yang lalai. Kalau lalai berarti celaka. Makanya banyak di antara kita sudah sholat, tapi kok hidup begini-begini aja ya? Kok masih makin susah ya hidup ini? Kan berarti ada yang nggak beres di sholat kita kan? Ternyata ini yang menjadi poinnya. Sama Bu, Bapak. Pada saat saya belum ketemu dengan guru kami belum bergabung dengan Majelis Hidayah Allah, sholat saya sudah 5 waktu di masjid loh. Di masjid. Artinya apa? Pikiran saya nggak kategori lalai. Saya tahu ayat ini. Tapi kenapa kok hidup saya susah, gelisah, galau, baper, kata anak-anak muda sekarang. Ternyata, Pak Guru bilang, Pak tadi sudah sholat, saya sholat Pak. Bahkan 5 waktu di masjid Pak Guru. Saya bilang gitu kan. Di kantor pun sebelum begitu azan saya langsung ke masjid. Di jalan ketemu begitu azan minggir cari masjid. Tapi apa yang terjadi? Kok kehidupan ekonomi saya makin parah, makin gelisah hidup ini, makin gak tenang, makin baper, makin perasaan gitu kan sensitif. Ternyata ini poinnya. Oke, dalam hal menunda waktu saya nggak masuk. Tetapi saya ke poin 1 sampai 4. Fokus dulu. Kita harus belajar fokus. Bagaimana supaya sholat kita pikiran tidak jalan-jalan. Itu dulu tahap pertama. 1. Sholat harus bersuara. Tidak boleh di dalam hati. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu. Apa dasar ayatnya? Surat 17 ayat 110. Saya baca artinya. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Dan jangan pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Pakai bersuara enggak Bu? Iya. Bersuara. Dan jangan pula merendahkannya. Bersuara enggak? Bersuara. Bersuara. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Bersuara enggak? Bersuara. Berarti sholat tidak boleh di dalam hati. Ini Al-Quran loh. Ya. Nah, lantas keras apa? Ayat berikutnya. Surat 7, ayat 55. Dan berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri. Dan suara yang lembut. Artinya bersuara tapi terdengar di telinga masing-masing. Cukup terdengar di telinga masing-masing, jangan mengganggu jamaah kiri kanannya. Pada saat kita sholat berjamaah, pada saat kita berada di masjid, jangan sampai mengganggu. Jadi cukup terdengar di telinga masing-masing. Nah, kalau ibu yang selama ini sudah praktek, coba kalau pikirannya masih jalan-jalan, coba suaranya agak dikeraskan sedikit supaya kuping mendengar. Itu yang pertama. Biasanya kan ibu sholat di rumah ya, tentu agak dikeraskan sedikit, toh buka nggak berjamaah nggak apa-apa. Ini untuk berlatih seperti itu. Kecuali lagi sholat berjamaah, habis itu ibu bersuara, itu yang nggak boleh. Untuk sholat yang harusnya disirkan, zuhur dan asar misalkan. Tapi untuk sholat sendiri, ayo latih seperti itu. Bersuara dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan bismillah, telinga mendengar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut mengucapkan alhamdulillah, telinga mendengar alhamdulillahirabbil alamin. Jelas?
Kita masuk poin yang kedua. Tidak boleh menggunakan nafsu. Kenapa nggak boleh menggunakan nafsu? Karena nanti yang akan diminta pertanggungjawaban adalah ruhani kita, bukan nafsu kita. Nah, lantas bagaimana, apa sifat nafsu itu? Nah, pertanyaan, apa sifat nafsu? Lihat yang di bawahnya, Bu. Suka tergesa-gesa. Buru-buru, pengen cepat-cepat. Gitu bahasanya. Jadi bagaimana supaya yang sholat itu bukan nafsu? Ya jangan tergesa-gesa, pelan-pelan saja, tenang. Pelan. Coba kita evaluasi ke sholat kita masing-masing. Apakah kita selama ini sholat dengan nafsu atau sudah mulai menggunakan rohaninya? Pada saat sholat posisi duduk di antara dua sujud. Selama ini bagaimana? Rabbil fili warhamni wajibuni warfaqni warzukni wahdini wa'afini wa'afwani. Kan gitu ya. Kalau seperti itu pakai nafsu apa enggak, Bu? Rabbil fili warhamni wajibuni. Allah Akbar. Itu dia. Poin yang kedua adalah jangan tergesa-gesa. Bagaimana caranya? Tenang. Rabbil fili warhamni wajibuni. Nah, gitu ya. Oke. Sama pada saat mungkin posisi ruku. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Sama ini kan enggak? Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Gitu ya, Bu ya? Subhana Rabbiyal azimi. Allahu Akbar. Iya. Yuk, perbaiki kualitas sholat kita. Pelan-pelan, tenang aja, jangan tergesa-gesa. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Untuk tahap awal, nggak usah pikirkan artinya dulu. Tapi kalau sudah sempat belajar artinya, itu alhamdulillah. Kita masuk ke step berikutnya, tahap berikutnya. Poin yang ketiga, anggota tubuh sebagai saksi. Kaki, tangan, mata kita akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau sholat, mata kita merem pada saat nanti diminta pertanggungjawaban, sholat bisa bilang, oh saya sholat. Atau dibilang, saya nggak sholat, saya nggak tahu karena saya merem. Mana ya? Hati-hati ya. Berarti sholat harus jangan terpejam. Kedip boleh, jangan merem. Jangan merem. Lantas, melihat apa? Melihat titik sujud. Maka tadi saya minta ibu bapak supaya nyiapkan sajadahnya kembali atau buat lingkaran warna hitam ya. Untuk berlatih fokus melihat titik sujud. Ya, jelas. Poin yang ketiga, sholat, mata jangan terpejam. Berkedip boleh. Tapi melihat apa? Melihat titik sujud. Oke, kita lihat adabnya. Kalau saya bicara dengan Ibu Yanti, mata saya fokus ke ibu atau boleh saya celingak-celinguk, lirik kanan, lirik kiri? Mana, Bu? Fokus kepada fokus kan ya? bicara. Fokus kepada yang kita ajak bicara. Nggak sopan kan, Bu ya? Tingak-tinguk, itu kan merem melek, atau apa? Merem aja gitu kan? Sini, menghadap manusia saja, ketemu dengan orang yang kita hormati aja, mata kita melihat kan tenang. Nggak celingak-celinguk kan gitu ya, Bu ya. Inilah Islam itu maha sempurna kok dan tidak mempersulit. Itu lagi, ibadah apapun yang Allah perintahkan tidak dipersulit. Sholat khusyuk, ada yang bilang tuh hanya yang bisa khusyuk hanya para nabi. Kalau hanya para nabi, kenapa Allah merintahin sholat khusyuk? Allah merintahkan sholat khusyuk itu untuk kita seluruh umat Islam, atau khusus para yang bisa hanya para rasul, para wali aja?
Semua bisa. Kenapa? Itu perintah. Allah akan memerintahkan sesuatu yang pasti dan bisa kita lakukan. Asalkan tahu caranya. Hilangkan yang namanya persepsi, hilangkan anggapan, hilangkan komentar yang bilang, oh yang bisa sholat khusyuk hanya para wali, para nabi. Enggak, sholat khusyuk itu adalah perintah Allah. Oke, lanjut. Poin yang keempat. Dalam keadaan sadar. QS 107, 4, dan ayat 4 dan 5. Ini ayat yang tadi ya. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Berarti sholat kita harus fokus dalam keadaan sadar. Contohnya, pada saat saya membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan Bismillah, telinga mendengar, dan pikiran kita sadar sedang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut mengucapkan Alhamdulillah, telinga mendengar, dan kita sadar sedang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kemudian tiba-tiba pikiran jalan-jalan, berhenti dulu. Seperti tadi, tenang, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan diterabas terus, jangan diselesaikan, tenang dulu. Berhenti sejenak, lihat lagi titik sujud, baru Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ya. Oke. Yuk, berlatih lagi. Poin 1 sampai 4. Nanti saya pendalaman nih mengenai yang pakai yang rasa. Jadi poin 5, 6, 7 itu bagaimana sholat menggunakan rasa. Sekarang silakan Bapak Ibu mempersiapkan entah sajadah atau kertas yang dikasih lingkaran yang untuk latihan titik fokus. Ustaz, sebelum latihan. Ya, ada pertanyaan? Ya. Maaf Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Alam Thohir. Apakah sholat zuhur juga tetap bersuara Pak Ustadz? Oke. Kalau kita berjamaah, kan disirkan ya. Artinya apa? Cukup terdengar di telinga kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya. Jangan sampai terdengar oleh jamaah kiri dan kanan. Oke, itu intinya. Jadi ayat tadi kan jelas. Berdoalah dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jadi tetap bersuara, tapi cukup terdengar di telinga masing-masing, atau istilahnya disirkan. Jelas ya Pak ya? Jadi bukan samakan seperti kayak sholat subuh, maghrib, atau isya. Itu kan memang kita keraskan untuk yang sebagai imam. Tapi sebagai makmum, tetap kan nggak boleh keras-keras kan baca Al-Fatihahnya kan. Misalkan sholat maghrib, walaupun dizaharkan, imam lagi baca surat pendek, kan kita baca Al-Fatihahnya nggak boleh keras-keras kan. Tetap disirkan. Dalam satu riwayat, ya, saya pernah baca, pada saat sholat zuhur dan asar, Nabi itu jenggotnya kiri terlihat naik turun. Artinya apa? Enggak di dalam hati. Jenggotnya naik turun. Saya pasti pernah baca hadis seperti itu. Artinya, tidak terdengar, tetapi diucapkan, dan itu berarti hanya terdengar oleh diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut kita mengucapkan bismillah, telinga kita mendengar bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan mengganggu jamaah kiri dan kanannya. Sekiranya sholat sendiri, misalkan sholat zuhur sendiri, berarti kan agak keras sedikit mungkin untuk berlatih. Toh nggak berjamaah.
Silahkan lakukan, tapi tetap dijaga jangan sampai sekeras kayak sholat subuh, asar atau sholat subuh, isya atau maghrib. Nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak seperti itu. Cukup disirkan. Sekali lagi, disirkan. Mulut mengucapkan Bismillah, telinga kita mendengar. Cukup telinga kita masing-masing. Jelas, Bu? Ada pertanyaan lagi yang lain? Sudah itu, baru itu Pak Ustadz. Baru Alam itu. tahir ayah. Baik. Jelas ya? Oke. Sekarang, yuk kita berlatih. Sekali lagi, karena posisinya dalam posisi duduk, ya, kita berlatih lagi dengan membaca doa di antara dua sujud. Kita latihan itu lagi. Rabbil firli, ya, sampai selesai. Saya kasih contoh. Pertama, mata melihat titik sujud. Kemudian yang kedua, bersuara ya. Begitu lihat titik sujud, kemudian bersuara. Jangan di dalam hati, tapi cukup terdengar di telinga kita masing-masing. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Pelan-pelan aja. Rabbil firli warhamni. Nah, gitu ya. Wajburni. Pelan-pelan. Ada jedahnya, berhenti sejenak, kemudian mulai lagi. Warfaqni, warzukni. Yang keempat, dalam keadaan sadar. Jadi, Rabbil firli. Mulut mengucapkan Rabbil firli, telinga mendengar dan sadar sedang mengucapkan Rabbil firli. Warhamni. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang mulai kita berlatih. Lihat titik sujudnya masing-masing. Kemudian mulai membaca Rabbil firli sampai selesai dengan perlahan. 1, 2, 3. Silakan dimulai. Iya, bagaimana? Coba saya mau dengar dari jamaah. Masih ada yang pikirannya jalan-jalan? Bagaimana Bu Yanti? Bisa lebih fokus Pak Ustadz. Bisa lebih fokus. Coba yang lain, ada yang masih pikirannya jalan-jalan? Nggak apa-apa, jujur aja, biar nanti kita ulang lagi. Alhamdulillah kita lanjut pendalaman untuk yang menggunakan rasa. Sholat dengan menggunakan rasa. Ini inti sholat sebenarnya di sini. Tapi tentu diawali dengan fokus dulu ya. Bagaimana? Sudah bisa fokus yang lain? Saya? Oke, sebentar. Saya ada gangguan di ini, di alat komunikasi saya. Coba saya
Oke, bismillah, tutup. Nggak mau ditutup dia nih. Oke, bisa nggak? Oh, sebentar. Saya keluar dulu ya, nanti saya masuk lagi. Ya, baik. Oh, nggak mau dia. Oke. Si ribut, nggak mau juga. Sudah. Eits. Oh, ternyata. Oke, kita lanjut ya. Nggak mau dia. Oke, masih kelihatan sekarang screen-nya? Kelihatan, Pak Ustadz. Oke, dia agak ngeheng nih. Nggak apa-apa. Kita masuk sekarang ke poin 5, 6, dan 7. Ini dia. Bagaimana sholat kita mulai mempergunakan rasa. Allah sangat dekat. Betul. Bahkan lebih dekat daripada urat leher kita, urat leher manusia. Allahnya memang sudah dekat. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah dekat dengan Allah? Belum tentu. Apa buktinya? Sholat masih pikiran jalan-jalan. Masih sering gelisah, khawatir. Nah itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan Allah? Salah satunya adalah dengan sholat khusyuk. Khusyuk itu apa? Rasa. Nah, permasalahannya adalah rasa. Rasa itu bisa nggak kita gambarkan? Contoh rasa manis. Rasa manis adalah, coba, bisa dijelaskan? Ya. Rasa asin adalah nggak bisa. Makanya sholat itu nggak bisa digambarkan dalam suatu tulisan. Kenapa? Sholat itu mempergunakan rasa. Khusyuk ya, khusyuk itu kan rasa kan. Nah, rasa itu bagaimana caranya? Harus praktek. Tidak ada pilihan lain kecuali harus praktek. Sekarang, bagaimana caranya praktek? Sekarang, sholat. Bacaan sholat itu terdiri dari 3 sikap. Atau 3 rasa. Rasa, sikap menyampaikan. Oke, yang pertama, sikap atau rasa kita dalam memuji. Contoh, surat Al-Fatihah. Terdiri 7 ayat. Ayat pertama sampai keempat itu kalimat-kalimat memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan Malik Yaumiddin. Itu kalimat memuji, ayat memuji. Berarti pada saat menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, timbulkan rasa memuji. Yang namanya memuji, Bu Yanti orangnya baik sekali. Itu memuji. Orang ibu baik sekali. Kemudian ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah hamba meminta. Hanya kepadamu lah hamba meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalimat apa? Pernyataan. Bu, besok saya pasti datang. Sikap atau kalimat pernyataan. Rasa menyatakan, rasa menyatakan, Bu, besok saya datang. Pernyataan.
ayat berikutnya 6 dan 7. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Itu apa, Bu? Pernyataan, pujian atau permohonan? Permohonan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Memohon, yang memohon begini. Bu Yanti, tolong saya. Sikap benar-benar mohon, berharap. Itu namanya memohon. Saya tanya sekarang. Sikap dulu, baru pernyataan, baru kita bicara, atau bicara dulu baru sikap? Mana yang benar, Bu? Sikap dulu. Sikap dulu kan? Berarti timbulkan dulu sikap kita untuk memohon, atau pernyataan atau pujian, baru. Nah, oh, ini memuji nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih memuji. Alhamdulillah. Begitu ya. Oke, sekarang kita masih berlatih. Kita ulang lagi. Sekarang pakai rasa. Pakai rasa pada saat kita baca Rabbil Fili sampai selesai. Rabbil Fili warhamni dengan rasa atau sikap. Pada saat membaca Rabbil Fili sampai selesai, warhamni wajibuni, itu sikap memuji, memohon atau pernyataan, Ibu? Memohon. Memohon kan? Nah, yang namanya memohon itu ego kita rendah atau tinggi? Rendah. Rendahkan serendah-rendahnya. Sungguh-sungguh atau main-main? Sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh supaya permohonan kita Allah kabulkan, kan gitu ya, yang memohon kan. Nah, jadi sekarang seperti tadi sama, lihat titik sujud, perlahan-lahan, tetap bersuara, tapi tambah rasa memohon betul-betul. Jadi timbulkan tuh rasa itu dulu. Oke, coba saya pandu ya, sambil saya hitung. Lihat titik sujud. Lihat kembali titik sujudnya. Kemudian timbulkan rasa memohon, betul-betul memohon kepada Allah. Bersungguh-sungguh. Memohon betul-betul. Rendahkan ego kita serendah-rendahnya. Kemudian mulai baca Rabbil. 1, 2, 3. Mulai. Iya, bagaimana?
Ada terasa perbedaan? Iya, Bapak Ibu, bagaimana? Bapak atau Ibu Zoom user itu mengatakan rasanya mau nangis, Pak Ustadz. Terasa ada Itu dia. perbedaan. Oke. Maaf, Bu Yanti, kamera saya kelihatan nggak, Bu? Apa hanya screen aja yang kelihatan di layar? Screen saja, Pak Ustadz. Ini handphone saya yang nge-hang. Oke, nggak apa-apa ya. Seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena rohani kita sudah mengenal Allah bahkan sebelum kita dilahirkan. Itu ada kajian. Ada ayatnya. Wahai ruh, apakah sudah mengenalku? Kan gitu punya ayat. Berarti kalau kita ingin dekat dengan Allah, tentu kita pakai komunikasi dengan alat yang memang sudah mengenal Allah. Siapa itu? Ruh kita. Kalau selama ini kita sholat, masih terburu-buru, tergesa-gesa, berarti sholatnya pakai nafsu. Ya nggak kenal, nggak ada rasa. Tapi pada saat kita pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, mulai rasa itu timbul, ruh kita mulai sholat, mulai berkomunikasi kan. Yang namanya sholat itu kan menghadap pada Allah, menyampaikan bacaan sholat ya. Ngomong kita kepada Allah. Memohon kita kepada Allah. Coba. Rabbil fili, ya Allah, ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wajburni, tutuplah aib saya. Warfakni, tingkatkanlah derajat saya. Warzukni, bagi yang punya masalah keuangan, punya masalah hutang, ya Allah, bukakanlah pintu rizkimu, ya Allah. Wahdini, bagi yang punya masalah, ya Allah, berilah saya petunjuk, ya Allah. Wahdini, wa'afini, ya Allah, berilah saya kesehatan. Wa'afini, ya Allah, berilah saya kesehatan bagi yang sakit. Wa'fu'ani, maafkanlah saya. 8 doa, 8 permohonan yang sangat-sangat luar biasa. Coba, permintaan apa, kondisi apa, Bapak Ibu minta di sini. Semua tercover di sini, semua terwakili oleh doa duduk di antara 2 sujud. Tapi apa kita lakukan selama ini? Rabbil fili, warhamni, wajibuni, warfaqni. Kan gitu ya. Makanya sholat kita selama ini cenderung hanya menggugurkan kewajiban. Bukan sholat yang bisa sebagai penolong kita nanti bahagia dunia dan akhirat. Makanya walaupun sudah sholat, hidup kayak gini-gini aja malah makin sulit. Udah sholat, tapi masalah nggak selesai juga. Udah sholat, masih tetap gelisah. Ini dia. Karena yang sholat itu hanya jasmaninya saja. Pada saat rohani kita sudah sholat perlahan-lahan, kemudian kita pun paham apa yang kita sampaikan. Ini memohon. Yang memohon kan pelan-pelan. Coba saya tanya ke Bu Yanti. Mana yang lebih mustajab sih, Bu? Doa dalam sholat apa setelah sholat, di luar sholat? Doa dalam sholat. Dalam sholat kan ya? Ini kan enggak. Sholatnya cepet, doanya lama kan gitu ya, Bu ya? Orang lain sih, kalau yang di sini saya yakin enggak. Yang ada pengajian ini pasti enggak lah. Pasti lebih lama sholat dibandingin doanya. Atau seperti itu. Sholatnya cepat, doanya lama. Aduh, ya Allah. Yuk, manfaatkan. Jangan sia-siakan pada saat kita duduk di antara 2 sujud. Oke.
Nih sayang kamera saya nggak hang nih. Jadi nggak bisa saya tampilkan. Saya mau praktek untuk 1 rakaat itu seperti apa. Coba sekarang gini ya. Coba saya pakai suara saja. Ya Allah, ini ada gangguan. Oke. Kita sekarang coba. Kita praktek di dalam, saya berikan contoh ya dengan arahan saja, dengan suara. Sebenarnya saya ingin lakukan dengan kamera, tapi handphone saya nggak hang. Berarti mulai sekarang, Bapak Ibu harus tahu apa arti bacaan sholat. Kalau nggak tahu bagaimana kita kapan memuji, kapan memohon, kapan pernyataan. Paham ya? Artinya apa? Memuji tentu berbeda dengan pernyataan. Berbeda juga dengan permohonan. Oke, sekarang kita mulai. Kita mulai dari takbir. Niat ya, niat tenang dulu. Takbir itu apa, Bu? Sikap memuji, memohon, permohonan, atau pernyataan? Allahu Akbar itu apa sih? Pernyataan kan? Ya kan? Memuji kan, pujian, memuji Allah yang Maha Besar. Allah, timbulkan sikap lu tenang. Kemudian Allah, timbulkan sikap memuji ya. Memuji gini, yang memuji ibu orangnya baik sekali. Kan itu siap memuji. Timbulkan rasa memuji. Itu yang perlu dilatih. Baru setelah timbul ini memuji. Sadar ini memuji Allah. Memuji Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Sebelum baca doa iftitah, tenang dulu. Baru baca doa iftitah. Terserah macam-macam doa iftitah ya. Saya nggak karena berbaca ada ulama bait, kemudian ada yang lain. Oke. Setelah selesai doa iftitah, jangan dulu langsung baca Al-Fatihah. Selama ini kan kita gitu kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin. Allah bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Berhenti dulu. Tenang. Baru bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Pada saat mau melanjutkan ke ayat pendek, tenang dulu. Jangan langsung baca surat pendek. Tenang, baru bismillahirrahmanirrahim. Selesai surat pendek, sebelum bergerak menuju ruku, tenang dulu, baru Allahu Akbar. Nah, ruku itu apa, Bu? Sikap apa? Memuji, permohonan, atau pernyataan? Memuji Allah yang Maha Agung, Maha Suci, Maha Agung dan terpuji. Kan gitu ya artinya. Timbulkan sikap memuji. Baru subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tenang. Baru sami Allahu liman hamidah. Jadi tegak, baru turun. Allahu Akbar. Nah ini, jangan langsung subhana robbiyal a'la, jangan. Tenang dulu. Subhana robbiyal a'la wa bihamdi. Sikap apa itu, Bu? Subhana robbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang Maha suci Allah yang Maha tinggi dan terpuji. Timbulkan lagi sikap memujinya. Baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tenang. Baru duduk di antara dua sujud. Nah, maksimalkan di posisi ini. Bersungguh-sungguh. Mintalah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Rendahkan ego kita.
perlahan-lahan dan benar-benar Robil Fili warhamni. Nah, oke. Itu ya. Kemudian sujud lagi sama. Tenang, baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, inilah yang namanya sholat, kita mempergunakan rasa. Silakan Bapak Ibu praktek. Ya, praktek. Nanti berapa waktu yang lagi, mungkin nggak langsung minggu depan, kita akan perdalam lagi. Kita minta, mohon benar-benar Bu, Pak, ayo praktek Pak. Ini metode, bukan satu harusan. Kalau dirasa membantu, memperbaiki, apa ciri-cirinya? Nah, gini, apa ciri-cirinya memperbaiki? Kita menjadi senang sholat. Iya, terasa lebih. Nggak kerasa kok bisa 10 menit ya, padahal surat-surat pendek aja. Kita nikmati sholat. Ini kalau dibaca diagram sini yang bawahnya, ini sayangnya saya nggak hang sih. Nah, kelihatan tuh. Jelas Bu ya? Lihat tuh bawahnya. Senang sholat kan? Iya, senang sholat. Senang, menyenang. Bukan sholat itu menggugurkan kewajiban. Bukan bahasanya gini, kok udah zuhur, udah asar aja sih, gitu kan? Asar lagi, sholat lagi. Bukan begitu. Sampai nanti, kapan ya waktu asar datang? Kapan waktu zuhur datang ya? Nunggu, karena senang gitu loh. Kalau ini kan enggak kan? Jadi kayaknya udah menjadi kewajiban, rubah. Yuk tingkatkan yang tadinya kita sholat itu aja menggugurkan kewajiban, atau kita melaksanakan kewajiban, menjadi kita memang butuh. Kenapa kita butuh? Kita senang sholat. Kenapa harus senang sholat? Itu tadi, kita tahu kalau sholatnya baik, maka ibadahnya pun akan baik. Sholat kita baik, keluarga kita harmonis. Sholat kita baik, maka kehidupan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Bapak, Ibu praktek, silahkan. Mohon, tolong Pak, Bu, praktekkan. Ingat lagi, sholat ini yang akan pertama kali dihisap, bukan yang lain-lainnya. Bukan ibadah yang lain, bukan permasalahan Bapak Ibu yang lain yang berat, bukan. Sholat yang pertama kali ditanya. Oke, masih ada waktu. Coba 5 menit kali ya. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Ini mohon maaf saya nggak bisa tutup nih karena hang. Hang nanti harus ditutup. Harus shutdown dari sananya baru bisa normal lagi. Nggak apa-apa ya, mohon maaf Ibu Bapak. Silakan. Nggak apa-apa. Bapak dan Ibu silakan bisa langsung di unmute sendiri jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Yuk kita diskusi. Kenapa saya ulang-ulang mengenai sholat ini? Karena mohon maaf, kami sudah praktek. Benar loh, ini mencegah benar-benar kerjaan keji dan mungkar, termasuk merugikan, pekerjaan yang merugikan dari kita. Berapa kali saya dan teman-teman, saya lagi mewakili perusahaan, ingin mengikuti suatu kegiatan, sebutlah semacam tender, satu project, udah saya tinggal bayar ini loh Bu, uang pesertaan gitu kan, pendaftaran, terus kita sholat dulu, tadi udah yakin semua, tim sepakat, yuk kita ambil pekerjaan ini Pak tadi. Oke. Kemudian, saya sholat, saya mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah yang terbaik ya Allah. Apa yang terjadi? Selesai sholat, tiba-tiba teman telepon, Pak Teddy, nggak usah ikut kayaknya ini ya. Kenapa? Saya bilang gitu kan. Kalau hitung-hitungan saya kayaknya ada nggak beres nih. Ya ternyata betul Bu. Proyeknya nggak benar. Coba pada saat itu saya lakukan kan. Inilah benar. Saya sudah buktikan berapa kali. Kami sudah buktikan berapa kali. Memang sholat itu memang mencegah. Mencegah, betul-betul mencegah. Ya, sangat benar. Silakan.
Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Indri dan juga dari Pak Alam Thohir, tapi saya bacakan dari Pak Ibu Indrawani. Bapak, Pak Ibu, Iya. mohon maaf. Jadi Pak Ustadz, bagaimana dengan surat pendek? Kita harus mengetahui juga artinya di dalam sholat kita, Pak Nah, Ustadz. oke. Tahap berikutnya adalah alangkah baiknya kita paham arti surat-surat pendek tersebut. Tapi jangan borongan, kita tahu, ya kan? Yang pokok-pokoknya dulu. Pertama, tahap awal pada saat ibu bapak belum paham. Ini paham ya, bukan mengartikan loh. Jadi saya ulangin sekali lagi, sholat itu bukan mengartikan. Mengartikan kayak gini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan. Bukan mengartikan, itu bilingual. Kalau bilingual sempat terucap bahasa Indonesia, sholat ibu batal, sholat bapak batal, karena nggak boleh dalam bahasa Indonesia. Tapi paham. Paham itu apa? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita paham, oh ini memuji. Sama seperti saya bilang ke Yanti, Assalamualaikum. Ibu Yanti jawabnya apa? Waalaikumsalam. Karena ibu sudah paham kan? Kan saya nggak perlu bilang, Assalamualaikum itu apa ya? Gitu kan. Enggak kan? Karena sudah tahu artinya sama, kayak good morning. Selamat pagi, kayak gitu loh. Paham. Oh ini memuji. Jadi bukan mengartikan. Oke, itu tahap pertama. Oh kita tahu nih, surat Al-Fatihah dibagi dalam 3 sikap. Ayat pertama sampai keempat itu memuji. Bismillah sampai Malik Yaumiddin. Ayat kelima, iya karena budu, iya karena. Oh ini pernyataan atau bersumpah. Iya karena budu. Secara umum, secara keseluruhan ya, sholat itu untuk yang pernyataan sedikit kok. Ya karena pernyataan itu hanya pada saat at-tahiyatul mubarakatus. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu pernyataan. Inna sholati wa nusuki itu pernyataan. Yang lainnya kebanyakan pujian atau permohonan. Oke. Setelah ibu paham di sana, pokok arti sholat ibu paham, tingkatkan lagi arti bacaan surat-surat pendek. Jadi, alangkah baiknya kalau yang kita baca Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, itu mulai kita pahami artinya. Lebih bagus lagi kalau surat pendek paham artinya, itu paling top. Tapi minimal surat pendek itu mulai paham. Kan aneh. Kayak kemarin saya pernah tanya ke Ibu Aini kan, Bu, kalau orang ngomong, orang ngoceh, tapi nggak tahu orang apa yang disampaikan apa namanya, orang koslet Pak Teddy katanya gitu kan. Nah, lantas pada saat kita sholat, at-tahiyyatu mubarakatuh, sholawatu thayyibatul, apa artinya? Nggak tahu juga. Lantas sama juga kita orang koslet kan, berapa lama kita sudah koslet? Itu loh, aneh. Yang namanya menyampaikan harus kita tahu apa yang kita sampaikan. Bukan hanya sekedar ngoceh, tapi kita nggak tahu apa yang kita sampaikan. Paham, Ibu ya? Mulai sekarang, baik. yuk pahami, pelajari apa arti bacaan sholat. Ya. Oh ya, pesan Makasih. saya begini, Bu. Pesan saya begini, Bu. Arti bacaan sholat itu jangan dibaca sebelum sholat ya. Nanti sibuk mikirin artinya, jangan. Arti bacaan sholat itu dibaca, hanya dibaca aja, nggak perlu dihafalin. Nggak perlu dihafalkan, cukup dibaca setelah sholat. Tutup. Nah, saya mau baca apa sekarang? Saya mau menghafalkan Al-Fatihah, misalkan. Selesai sholat, baca. Selesai, tutup. Cukup direkam. Nanti memori ibu pada saat sholat dengan rohani otomatis itu akan keluar sendiri. Jadi jangan sebelum sholat ya. Kalau sebelum sholat nanti sibuk ngartikan. Setelah sholat. Oke. Ada lagi, Bu? Baik, Pak Ustadz, ini ada yang juga rasanya penting. Sebenarnya ada 3. Izin saya bacakan yang terakhir dulu. Ada dari Pak Zazuli. Beliau bertanya, Pak Ustadz, pada saat kita sebagai makmum, apakah sebagai makmum bacaan kita belum selesai, tapi imam sudah pada gerakan lainnya? Apakah kita harus mempercepat bacaan kita atau langsung mengikuti gerakan imam, Pak Ustadz? Jangan mempercepat. Kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Misalkan baru Ar-Rahman Maliki Yaumiddin, imam sudah ruku, turun.
ruku. Jangan dikebut sampai habis. Ya. Cukup. Ya, justru di sini poinnya. Pada saat subhana robbiyal azimi wa bihamdi, baru sekali imam sudah bergerak. Nah, itu ya. Jadi tetap walaupun imamnya cepat, nanti pada saat Bapak Ibu sudah berlatih, kita bisa tetap khusyuk kok, bisa tetap fokus, pikiran nggak jalan. Tapi dilatih. Ini harus dilatih. Baik. Pak Ustadz, satu lagi dari Pak Alam Tahir sama Zoom user sepertinya berdekatan. Apakah ada tips khusus ngerem pikiran kita agar tidak kemana-mana? Dan apakah sebelum sholat apa ada doanya agar nggak kemana-mana pikirannya, Pak Ustadz? Gini. Apakah rem khususnya? Hand remnya, rem tangannya itu apa? Tumanina. Tadi dijelaskan ya. Itu remnya itu. Baik. Tumanina, berhenti dulu. Jangan diterabas Al-Fatihahnya sampai selesai. Selama ini kan gitu kan. Pikiran jalan-jalan, Al-Fatihah selesai. Pikiran jalan-jalan, dua sujud selesai. Kan gitu kan. Itu gunanya tumanina, tenang dulu. Begitu pikiran jalan-jalan, berhenti, tenang. Fokus, lihat lagi titik sujud. Baru mulai. Jangan diulangi lagi. Jangan diulang, nggak selesai entar sholatnya. Lanjutkan. Setelah fokus melihat titik sujud. Tenang. Oke. Sekarang apa kiatnya supaya kita bisa ya lebih tenang dalam sholat? Nah ini. Kami diajarkan oleh Pak Guru, kami Pak Antono, sebelum sholat, sujud syukur dulu. Sebelum sholat, ingat ini bukan satu keharusan ya. Coba praktekkan. Pada saat sebelum sholat, sujud syukur. Sujud syukur apa artinya? Berterima kasih kan? Sujud, terima kasih ya Allah. Bacaan terserah. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Penting kita bersyukur. Terima kasih ya Allah. Sungguh banyak nikmat yang kau berikan pada kami, si keluarga ya Allah. Alhamdulillah. Setelah sujud syukur, tenang, baru sholat. Coba praktekkan. Yang kami rasakan, itu lebih membaik. Contoh, udah jalan kan cepet-cepet ke masjid nih. Biasa kita langsung kan sholat gitu kan. Coba tenang dulu, sujud syukur dulu. Makasih ya Allah. Kemudian baru sholat. Praktekkan. Membaik nggak? Pengalaman saya jauh membuat kita lebih tenang. Ingat, ini bukan satu keharusan ya. Coba Jadi ibu seperti bapak kita praktekkan. membangun rasa dan membangun fokus kita ya Ustadz. Betul. Siap dulu dong, ya kan? Sebelum kita tugas pokok diceritakan mengadu benar, bersyukur dulu. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan nikmat kepada hamba-Mu ya Allah. Walaupun banyak masalah, ternyata saya masih kasih kesempatan hidup ya Allah. Kan gitu kan? Masih banyak nikmat yang Kau berikan ya Allah ketimbang susah hamba saat ini. Gitu. Terima kasih lah, bersyukurlah kepada Allah. Sujud syukur, kemudian baru niat, tenang, baru takbir. Allah Akbar. Coba praktekkan. Oke. Sudah 3:50, lewat 10 menit Ibu. Mohon maaf. Aduh. Cukup ya? Oke, dengan diwakili oleh Ibu Yanti. Sekiranya ada yang tersinggung atau ucapan saya yang menyinggung Bapak Ibu, dimaafkan Ibu? Dimaafkan, kami juga mohon dimaafkan Pak Ustadz. Oke, saya juga mohon maaf karena ini alat komunikasi saya hang, nggak bisa ditutup, jadi masih screen ini yang terlihat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu adalah dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minas zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bu. Terima kasih. Iya, Pak Ustadz Teddy, terima kasih banyak sharing dan ilmunya kita pada hari ini. Masya Allah, ilmu yang sangat kita perlukan karena sholat adalah yang pertama sekali diminta pertanggungjawabannya bagi kita semua. Semoga menjadi amal
bagi Ustadz bersama keluarga. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita mendapatkan hal yang sangat kita perlukan. Seperti Ustadz tadi bilang tadi, mari kita praktekkan, mari kita amalkan. Semoga dari hari ke hari sholat kita menjadi lebih baik dan kita bisa terjaga dari hal-hal yang keji dan mungkar. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, termasuk Ibu Teti dari Pekanbaru, Zoom user tadi namanya. Terima kasih banyak. Insya Allah kita bertemu kembali pada Rabu depan dengan bahasan yang lain. Sekali lagi Pak Ustadz Teddy, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, karena sudah dekat waktu asar, izin untuk kita live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.